Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Saudara, kita awali berita utama hari ini dengan berakhirnya Binlat Bintara Noken Polda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto memberikan pembekalan kepada peserta Binlat Banoken. Pembekalan tersebut berlangsung di Aula Elsa Manumbere SPN Jayapura pada Kamis sore dan dihadiri oleh pejabat utama Polda Papua dan peserta Binlat. Para peserta Binlat juga sebelumnya telah menerima pembekalan dari Komnas HAM, Asop Skodam 17 Cendrawasih, Kabidang Masyarakat Papua MRP Papua, dan Ketua DPR Papua. Wakapolda Papua dalam kesempatan yang mengatakan dinamika permasalahan di Papua yakni marginalisasi dan diskriminalisasi, sejarah integrasi dan status politik, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan. Untuk itu, strategi yang dilakukan yakni komunikasi dan dialog interaktif, politik dan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan kolaborasi dengan menggunakan model pendekatan, yakni kemanusiaan, kesejahteraan, dan damai. Dan tupoksi Polda Papua, yakni Public Order and Maintenance, Soft Approach Policing, dan Law Enforcement. Ada beberapa program polisi noken di Papua. Ada beberapa yakni Kaswari, Koteka, Siipar, Matoa, Papeda, Diva, Kladisagu, Gempita, dan Parcepol. Untuk itu, menjadi anggota Polri yang unggul diperlukan personality plus, strukturisasi, dan life priorities. Saya orang tua kalian, saya atasan kalian, saya pimpinan kalian. Atas nama Pak Kapolda, saya sama Pak Kapolda satu hati satu pikiran, insya Allah. Semoga berpesan di sini tadi. Pertanyaan saya tadi, kalian ingin sampai end of mission dengan selamat? Sama, saya juga ingin end of mission dengan selamat. Pengarahan saya pada sore hari ini, nanti kalian semua adalah bagian dari operasi Dimas Noken. Karena kalian adalah polisi noken, apalagi kalian harus simbol kebanggaan, kalian harus berlipat-lipat karena ini diakui oleh pimpinan, diakui oleh banyak stakeholder dan penerta sebagai upaya Polri dalam mendekatkan tugas-tugas kepolisian diterima oleh masyarakat di mana? Di Papua. Saya beserta Pak Kapolda mencoba memetakan, mencoba memappingkan apa yang menjadi keinginan pimpinan negeri ini untuk soft approach, untuk pendekatan humanis. Kita berangkat dari konsep-konsep yang hidup dan tumbuh serta berkembang di masyarakat. Ada kaswari itu burung, tapi kita di sini program. Karena semua ini ada Pak Karorena nih. Semua program ini berimplikasi kepada anggaran untuk mendukung operasi kegiatan. Ada kaswari, ada koteka. Kaswari apa sih? Kesejahteraan untuk anak negeri. Koteka apa? Komunikasi tokoh elit Kamtipmas. Siipar apa? Istri aja. Kemudian Peka, peduli Kamtipmas. Matoa, milenial orang maju. Papeda, pemuda pemudi cendekia. Diva, orang insan orang adat, masyarakat sadar wisata. Kladisagu, kesehatan melambang diri sehat guna. Gempita, gembala pelita Kamtipmas. Parcepol, menjaga program Parcepol. Anggota Polri, kita semua anggota Polri kan? Ya. Kita pengen nggak jadi Polri yang unggul? Ya. Tuh. Siapa kita? Mau kemana kita? Dan di mana kita? Pertanyaan itu nanti akan mengantar kita menjadi perwira atau anggota Polri yang unggul. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto resmi menutup pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua.
Penutupan tersebut berlangsung di lapangan Rastra Samara SPN Polda Papua yang dihadiri oleh pejabat utama dan tamu undangan. Tujuan dari pelaksanaan pemantapan Binlat Bintara Noken Polri tahun anggaran 2021 adalah untuk membentuk individu yang berkarakter kebangsaan, yang menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila dan mampu mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di wilayah Papua dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wakapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan, proses penempaan para bintara Polri yang handal dan profesional di lembaga pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dan substansial. Melalui proses tersebut diharapkan akan lahir sosok personil Polri yang berintegritas, berkompeten, dan berkualitas. Tujuan dari pelaksanaan pemantapan Binlat Bintara Noken Polri tahun anggaran 2021 ini adalah untuk membentuk individu yang berkarakter kebangsaan, yang menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila dan mampu mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di wilayah Papua dalam melaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Aniela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura Kota. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-macelong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, adek dong semua. Mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Saya sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Cendrawasih Live Polda Papua. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Polres Kerom melaksanakan sosialisasi dan vaksinasi di SD Impres Arso 7 Kabupaten Kerom pada Kamis 3 Februari pagi hari. Kegiatan sosialisasi dan vaksinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Kerom, AKP Yohan Febriawan SH.SIK, didampingi Kasidokes Polres Kerom, Dr. Adisti Priyastuti. Kabak Ops Polres Kerom dalam kesempatannya mengatakan atas izin orang tua dan kepala sekolah sehingga anak-anak sangat antusias mengikuti vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kerom. Selamat siang, saya mewakili Bapak Kapolres Kerom selaku Kabak Ops pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Kami melaksanakan kegiatan vaksinasi terhadap anak umur 6-11 tahun yang dilaksanakan di Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, di SD Impres Arso 7. Untuk peminat dari anak-anak sangat antusias sekali karena kami melaksanakan vaksinasi atas izin dari orang tua murid, kepala sekolah, wali murid, beserta anak-anaknya itu sendiri yang antusias sangat tinggi terhadap vaksinasi di Kabupaten Kerom. Dikarenakan melonjaknya beberapa vaksin ulangi, melonjaknya kasus COVID-19 di daerah Jawa. Oleh karena itu kita akan mengantisipasi dengan melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Kerom. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama para orang tua murid sehingga kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan baik
Kedepannya kami akan menyambangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kerom, khususnya sekolah dasar. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.